Bab 1442. Klan Barbarian War. Ayah, apa yang Setnak kamu katakan? Kamu adalah seorang kultivator yang telah mencapai tahap puncak fase transendensi. Kamu juga merupakan sosok yang tidak terkalahkan di dunia ini. Jangan membahas kata mati di depanku, kata Cindiana dengan nada suara yang sedih. Setiap orang tetap akan meninggal. Oleh karena itu, aku harus mencari seorang bocah yang bisa aku andalkan untuk melindungi kamu setelah aku meninggal nanti, kata Zain tanpa menghiraukan perkataan Cindiana tadi. Bisa diandalkan? Melindungi aku, kata Cindiana dengan terkejut. Meskipun perkataan itu diucapkan oleh Zain, namun Cindiana seketika terpikir akan seseorang. Dulunya, Cindiana merasa kalau dirinya mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan baik dan tidak butuh bergantung pada orang lain. Namun ketika ia sedang merasa kecewa, dia pun sadar kalau dia membutuhkan seseorang yang bisa ia andalkan. Cindiana. Zain sedikit terbengong setelah menatap wajah Cindiana yang memerah itu. Ayah, aku tidak apa-apa kok. Mungkin aku sedikit kelelahan karena pulang larut semalam, kata Cindiana dengan tatapan yang sedikit kacau. Kalau begitu, istirahatlah. Aku akan pergi terlebih dahulu. Zain juga tidak berkata lebih dan langsung pergi dari tempat tersebut. Zain pun mengerutkan keningnya setelah keluar dari dalam kamar Cindiana. Zain sudah hidup sekian lama dan tentunya dia tahu kalau sang putri sedang jatuh cinta pada seseorang. Ini juga merupakan hal yang wajar bagi Cindiana yang semakin dewasa. Namun Zain hanya memiliki seorang putri saja dan tentunya dia tidak akan membiarkan Cindiana ditipu oleh orang lain. Sebelum Cindiana pergi dari rumah waktu itu, ia masih belum mengalami kondisi seperti saat ini. Ini menandakan kalau Cindiana pastilah sedang menghadapi masalah tertentu di pertengahan jalan. Tidak lama kemudian, Zain pun pergi mencari ibu Cindiana dan juga seorang pekerja wanita. Raja perang yang bernama Zain itu pun segera pergi menanyakan hal ini kepada para pekerja di rumahnya. Para pekerja pun menceritakan kronologi yang terjadi dengan jelas. Seorang pria bermarga Qin menolong Cindiana ketika di Laut Hanti dan dia memberikan sebuah batu giok kepadanya. Raja perang pun mengerutkan keningnya. Apakah benda itu adalah tanda percintaan mereka? Sebenarnya yang diketahui oleh para pekerja wanita itu tidaklah banyak, karena pada waktu itu, yang tersisa di area itu hanyalah Cindiana dan Erik. Zain juga telah menemukan masalahnya. Alasan Cindiana bisa menjadi seperti saat ini adalah karena pria tersebut. Namun pria itu tidak memberitahu namanya dan para pekerja wanita juga berkata kalau pria itu tidak membawa senjata apapun untuk melindungi Cindiana. Mungkin dia merupakan seorang kultivator tanpa partai. Dia tidak mungkin membiarkan putrinya menikah dengan seorang kultivator tanpa partai. Jika dirinya meninggal nanti, pria itu pastilah tidak bisa melindungi putrinya dengan baik. Zain merasa begitu kacau setelah memikirkan hal ini. Jika dia bisa bersikap lebih tenang, mungkin dia bisa menganalisis hal ini dengan baik dan ia mungkin saja bisa menemukan sesuatu dari hal ini. Namun setelah mendapatkan informasi ini, Zain sama sekali tidak bisa bersikap tenang. Tidak boleh. Aku harus segera menjodohkan Cindiana dengan putra keempat Kaisar Qin. Aku harus mempertemukan mereka dalam acara malam ini. Bocah itu memiliki kemampuan yang hebat dan Cindiana pastilah akan menyukainya, kata Zain dengan pelan. Raja, Nona Nana telah tiba. Saat ini, seorang pekerja wanita pun masuk. Baguslah, persilahkan dia untuk masuk. Kita juga bisa menyuruh dia untuk memperkenalkan Erik pada Cindiana. Kedua mata Zain terlihat berkilau saat ini. Zain merasa sedikit kesusahan jika harus mengatakan hal ini pada Cindiana, namun berbeda jika teman akrabnya yang mengatakan kepadanya. Di lantai atas, Nana pun bertemu dengan Cindiana.
Mereka berdua sudah lama tidak bertemu dan mereka merindukan satu sama lain. Setelah mengobrol selama beberapa saat, Nana pun mulai membahas hal tentang Erik. Kakak keempatmu lagi. Cindiana merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar Nana yang terus memuji kakak keempatnya itu. Hei, apakah ayahku yang menyuruhmu untuk mengatakan semua ini? Kata Cindiana sambil mencubit pipi Nana. Namun kakak keempatku memanglah sangat baik. Nana juga tidak mengelak dan kembali berkata, kakak keempatku memanglah merupakan orang yang baik, berbeda dengan kakak keduaku. Kamu pastilah akan merasa begitu bahagia jika bisa menikah dengan kakak keempatku. Dasar. Apakah kamu begitu menginginkan aku menjadi kakak iparmu? Kata Cindiana dengan tidak berdaya. Jangan bicarakan ini lagi. Aku merasa begitu kacau akan hal ini. Oh iya, aku bertemu dengan seorang pria di tengah perjalanan waktu itu. Itulah pria yang aku sukai saat ini. Tidak heran mengapa Paman Zain menyuruh aku menasehati kamu. Ternyata kamu sudah menyukai orang lain. Nana kembali berkata, siapa orang yang kamu sukai itu? Siapa namanya? Apa yang ingin kamu lakukan? Memberitahu hal ini kepada ayahku. Cindiana lalu berkata dengan penuh waspada, aku tidak akan mengatakannya kepada kamu. Setelah itu, Cindiana pun menceritakan kembali proses yang dia lalui waktu itu dengan wajah yang sedikit memerah. Pria itu memanglah hebat, namun dia pastilah tidak sehebat kakak keempatku. Kata Nana setelah mendengar cerita Cindiana. Cindiana hanya tersenyum dan tidak lagi berdebat dengan Nana. Cindiana juga tidak akan menerima kultivator lain di dalam hatinya selain pria yang ia temui waktu itu. Melihat Cindiana yang tidak tertarik pada kakak keempatnya, Nana pun menghela nafas dan tidak berkata apapun lagi. Dia pun segera mengalihkan topik pembicaraan. Malam pun tiba. Istana terbesar milik keluarga Qin telah dihiasi oleh lampu yang indah dan terlihat begitu ramai. Para raja, ketua klan dan juga master sekte yang ada di kota kekaisaran ini pun datang menghadiri acara pada malam ini. Para anggota klan Barbarian juga telah hadir pada acara ini. Sebelumnya, keluarga Qin pernah berperang dengan klan Barbarian selama puluhan ribu tahun lamanya. Orang-orang yang gugur di tengah perperangan ini juga tidaklah sedikit. Namun kedua belah pihak pun berjabat tangan dan berdamai di atas Gunung Luolong. Sejak saat itu, kedua belah pihak akan mengadakan sebuah acara perayaan setiap 50 tahun sekali untuk menghilangkan segala salah paham yang ada. Selama ribuan tahun belakangan ini, tidak pernah terjadi hal yang tidak mengenakan di antara kedua belah pihak. Keluarga Qin juga menyukai kehidupan yang damai seperti ini. Oleh karena itu, keluarga Qin pun mengadakan acara penyambutan klan Barbarian ini. Di depan pintu istana keluarga Qin terlihat begitu banyak kultivator dan juga anggota klan Barbarian yang mengenakan pakaian adat yang berbeda-beda bentuknya. Kakak keempat, orang-orang yang berjalan masuk saat ini merupakan klan Barbarian War. Waktu itu, klan Barbarian War ini sangatlah miskin dan hanya memiliki semangat berperang yang tinggi. Menurut kakek ketiga, mereka adalah kumpulan orang-orang yang sangat kuat dan tidak mudah menyerah. Erik sudah tiba di aula istana dan ia berdiri di sisi Nana sambil mendengar penjelasannya. Di antara klan Barbarian War tersebut terlihat seorang pria muda. Pria muda itu terlihat seperti bisa mendengar percakapan di antara Nana dan Erik. Oleh karena itu, dia pun menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke arah Nana. Sebuah aura berwarna merah darah pun keluar dari kedua matanya. Nana seketika merasa kedinginan dan Erik langsung berjalan ke depan Nana sambil menatap balik pria muda itu. Saat ini, sebuah aura menyeramkan juga keluar dari dalam tubuh Erik. Aura dari kedua orang itu seolah-olah bertabrakan di tengah udara. Pria muda itu terbengong sesaat dan tersenyum ke arah Erik sambil pergi meninggalkan tempat tersebut.
Pria muda ini sangatlah menakutkan. Tatapannya tadi seolah-olah dapat membunuh aku, kata Nana dengan ketakutan. Energi di dalam tubuh pria muda itu sangatlah kuat dan sepertinya ia sudah membunuh begitu banyak orang. Kata Erik, kenapa kalian berdua masih berdiri di sini? Cepatlah masuk, kata Dennis kepada mereka berdua. Mereka bertiga lalu berjalan masuk ke dalam istana dengan bersamaan. Acara malam ini dipimpin langsung oleh Filbert dan saat ini Filbert terlihat begitu sibuk. Kaisar Yue, ini adalah tempat yang disediakan untuk kamu. Salah satu anggota keluarga Qin pun menuntun mereka ke tempat yang telah disediakan. Di mana tempat yang disediakan untuk adikku? Dennis mengerutkan keningnya setelah melihat tamu yang duduk di kedua sisinya. Bersambung.